Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas latihan soal seleksi akademik PPG PGSD tahun 2023. Ini sesuai dengan FR di bulan Juli bagi teman-teman kategori B yang sudah ujian. Ini sudah program yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, yaitu cara penulisan tulisan tegak bersambung dan pemakaian tanda baca. Semoga video ini nantinya bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD berkaitan dengan 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan huruf, yang ketiga penulisan unsur serapan, dan yang keempat pemakaian tanda baca. Yang pertama pemakaian huruf. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia itu ada 26, mulai dari A sampai Z. Huruf vokalnya ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Huruf konsonannya ada 21, kemudian ada huruf diftong. Diftong itu adalah 2 huruf vokal yang bertemu. Ada ai, au, dan oi. Yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam pemenggalan kata. Yang kedua penulisan huruf. Penulisan huruf besar atau kapital dipakai pada yang pertama huruf pertama awal kalimat. Yang kedua huruf pertama petikan langsung, yang ketiga huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan dan kitab suci. Lalu huruf pertama nama gelar kehormatan, huruf pertama nama jabatan dan kemudian huruf pertama nama orang, huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya dan peristiwa sejarah. Huruf pertama kata ganti Anda, dan huruf pertama singkatan gelar, nama, dan sapaan. Kemudian penulisan unsur serapan. Unsur serapan itu adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan 4 cara. Ada yang adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Lalu yang keempat, pemakaian tanda baca. Ada pemakaian tanda titik sebagai penanda berakhirnya kalimat, pemisah angka, jam, menit, dan detik. Kemudian penggunaan tanda koma memisahkan anak dan induk kalimat, memisahkan petikan langsung. Lalu ada juga penggunaan tanda tanya, penggunaan tanda seru. Jadi semuanya ini mungkin akan lebih mudah dipahami dengan contoh soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Penulisan kalimat menggunakan huruf kapital yang benar adalah, jadi di sini kalimatnya adalah pada hari Senin akan diadakan upacara bendera. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Huruf pertama dari awal kalimat yaitu P pada itu huruf besar, kemudian untuk nama hari Senin yaitu harus huruf besar. Sedangkan untuk kata upacara bendera yaitu tidak harus huruf besar. Soal kedua, penulisan petikan langsung yang benar di bawah ini adalah kecuali A. Adik bertanya, koma, kapan kita pulang? Huruf pertama untuk petikan langsung yaitu kapan, yaitu K-nya huruf besar. Yang B, Bapak menasihatkan, koma, berhati-hatilah nak. Kemudian yang C, kemarin engkau terlambat, katanya. Kemudian yang D, apa yang kau makan itu? Tanya ibu. Jadi yang salah itu adalah yang D karena awal dari petikan langsung yaitu apa yang kau makan itu seharusnya A-nya itu adalah huruf besar. Yang ketiga, penulisan gelar di bawah ini yang benar adalah A. Prof. Sukarni MPD. Jadi di sini kita langsung saja lihat yang benar itu adalah yang C. Insinyur IR Sudirman Waluyo, S H. Jadi untuk gelar dipisahkan dengan tanda titik dan diakhiri juga dengan tanda titik. Yang A mengapa salah? Karena setelah Prof itu seharusnya ditulis tanda titik Sukarni, M.PD. Kemudian yang B, Rani Dwi Astuti, SPD, seharusnya di belakang S titik
PD titik. Kemudian yang D, Haji Wahyudin SS. Seharusnya Haji Wahyudin, S titik S titik. Yang keempat, penulisan gelar di bawah ini yang benar adalah kecuali. Jadi yang salahnya ini adalah yang D. Yang A itu sudah benar, Lindsay Mailana, S titik PD titik. Jadi karena gelarnya di sini 2, maka diberi tanda koma. M titik hum titik. Yang B, Dr. titik Lindsay Mailana, S titik PD titik. Kemudian karena gelar belakangnya juga ada 2, maka dipisahkan dengan koma, M titik SI titik. Kemudian jika ada tambahan lagi, ada profesor titik Dr. titik Lindsay Mailana, S titik PD titik, M titik SI titik. Jadi yang D ini mengapa salah? Karena salah dalam penempatan huruf besar. Profesor kalau untuk S3 itu adalah doktor. Kalau D kecil R kecil itu adalah profesi dokter. Jadi D besar, R kecil, profesor, doktor, titik. Kemudian untuk SPD, S-nya huruf besar, P-nya huruf besar, dan D-nya kecil. MSI juga M-nya besar, S-nya besar. Jadi yang salah adalah yang D. Soal kelima, kesalahan tanda baca terdapat pada kalimat A. Namun, mereka selalu semangat dalam menghadapi rintangan. Setelah kata namun diberi tanda koma. Yang B, dia ingin makan, tetapi gusinya sakit. Yang C, tutup pintu itu, diakhiri dengan tanda seru. Yang D, wah, dia memang hebat. Jadi yang salah itu adalah yang D. Setelah kata wah itu tidak diberi tanda seru. 6. Bacalah teks di bawah ini. Aku sangat senang sekali membaca buku. Terkadang karena keasyikan membaca, aku tidak mendengar teman yang berbicara padaku. Oleh karena itu, aku dijuluki si kutu buku. Aku tidak marah dijuluki seperti itu. Kata ibu, kutu buku artinya orang yang sangat gemar membaca buku. Perbaikan yang tepat pada kalimat pertama paragraf di atas adalah jadi aku sangat senang sekali membaca buku, seharusnya agar lebih efektif, gunakan saja aku sangat senang membaca buku. Jadi hilangkan kata sekalinya. Soal ke-7. Pemakaian tanda baca yang tepat adalah A. Ibu membeli bayam, tahu, dan ayam. B. Nomor rekening 11.240.270. Yang C. Andi ingin pergi tetapi hari hujan. Yang D. Deka Sukanti berpenduduk 2.800 orang. Jadi tanda baca yang tepat yaitu adalah yang C. Ini adalah cara penggunaan tanda koma. Andi ingin pergi, tetapi hari hujan. Jadi untuk memisahkan dua kalimat yang setara. Soal selanjutnya, pemakaian huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat A. Deva akan berangkat ke Medan pada bulan Januari. Kita lihat di sini awal kalimat huruf D itu sudah benar, Medan nama kota juga sudah benar. Bulan Januari ini yang salah, seharusnya kata bulan itu B-nya huruf kecil dan Januarinya memang harus huruf besar. Yang B, di desa itu terdapat banyak suku Batak. Di desa ini merupakan awalan, jadi antara di dengan desa itu harus dikasih spasi. Terdapat banyak suku Batak. Suku Batak yang harus besar itu hanya B pada kata Batak, sedangkan suku S-nya itu harus huruf kecil. Yang C itu adalah jawaban yang benar. Pegunungan yang membentang di daratan Sumatera itu berjulukan Bukit Barisan. Kata pertama dari Sumatera, S, nama pulau itu huruf besar sudah benar. Kemudian Bukit Barisan, B-nya itu sudah benar huruf besar. Dan yang D mengapa salah?
Lana tinggal di Jalan Hakim Medan. Jadi kata jalan itu J-nya itu harus ditulis huruf kecil. Dan hakimnya itu memang harus ditulis dengan huruf besar. Kemudian Medan juga ditulis dengan huruf besar. 9. Dalam pembelajaran menulis huruf tegak bersambung yang memiliki tipe yang sama dengan huruf K adalah A, B, H, L, D, B, D, T, B, C, B, H, L, D, S, L, H. Jawabannya adalah BHL. Kita bahas aturan penulisan huruf tegak bersambung. Yang pertama ada yang jambulnya penuh, BHKL. Kemudian ada yang jambulnya setengah, D dan T. Kemudian ada huruf yang tidak memiliki jambul dan ekor yaitu A, C, I, M, N, O, R, S, U, V, W, X, Z. Dan ada huruf yang memiliki ekor dan jambul yaitu F. Dan ada huruf yang berekor penuh, G, J, Y. Dan huruf berekor setengah yaitu P dan Q. Jadi yang benar, yang setipe dengan K yaitu adalah B, H, dan L. Jambul itu artinya adalah belokan ke arah atas, sedangkan ekor yaitu untaian ke arah bawah. Soal terakhir, penulisan kata bilangan yang tepat adalah A. 240 orang tamu diundang dalam pertemuan itu. B. Dewi membaca novel hingga 4 kali. C. 14 orang tewas dalam kecelakaan itu. D. Perusahaan mencari 10 dalam kurung 10 pegawai baru. Jadi aturan dalam penulisan bilangan, jika pada awal kalimat itu harus ditulis dengan huruf. Kemudian jika hanya satu atau dua kata penyebutannya, tulis dengan huruf. Jika penyebutannya lebih dari dua kata, maka tulis dengan angka. Kita lihat yang A. 240 orang tamu. Jadi dia memang di awal kalimat, memang harus ditulis dengan huruf. Namun salahnya di sini adalah dia lebih dari dua kata, 240. Seharusnya ditulis dengan angka, tapi letakkan di belakang. Dan kalimatnya harus dirubah. Jadi bisa diganti tamu yang diundang dalam pertemuan itu 240 orang. 240-nya ditulis dengan menggunakan angka. Yang B, ini adalah jawaban yang benar. Dewi membaca novel hingga 4 kali. Jadi 4-nya itu tidak ditulis dengan angka, melainkan dengan huruf. Karena pengucapan dari bilangannya itu kurang dari 2 kata atau hanya 1 kata. Kemudian yang C, mengapa salah? 14 orang tewas. Dia di awal kalimat seharusnya tidak ditulis dengan angka, melainkan dengan huruf. 14 orang tewas dalam kecelakaan itu. Kemudian yang D, mengapa salah? Karena tidak perlu ditambahkan di dalam kurung angka 10, karena cukup dengan ditulis 10. Jadi perusahaan mencari 10 pegawai baru. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video yang pertama ini. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa membantu Bapak Ibu menghadapi pretest atau seleksi akademik nanti. Saya doakan semoga Bapak Ibu lulus di tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.